Film ini dimulai dengan kegiatan penulisan puisi yang ditujukan untuk orang tua Aeson yang berusia 70 tahun yang sedang mengenang ibunya. Membawa kita kembali ke masa lalunya. Ibunya adalah Haenyo yang galak yang telah kehilangan suaminya yang menikah lagi. Aeson tinggal bersama keluarga ayahnya karena mereka kaya dan mampu membayar pendidikannya. Namun, dia terus-menerus memohon kepada ibunya untuk tinggal bersamanya karena keluarga ayahnya memperlakukannya dengan buruk. Meskipun memenangkan juara 2 dalam kompetisi menulis puisi, namun ibunya belum melihat prestasinya karena dia sibuk dengan pekerjaan dan menafkahi keluarganya. Dengan enggan kembali ke rumah pamannya, Aeson dipaksa melakukan pekerjaan yang berat. Sementara itu, akhirnya ibunya membacakan puisinya, di mana Aeson berjanji untuk memberikannya 100 won setiap hari, sehingga dia tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Kata-kata yang menyentuh hati akhirnya menembus dinding emosi ibunya, diliputi kemarahan mengenai bagaimana Aeson telah diperlakukannya. Ibunya menghampiri ke dalam rumah yang menyebabkan keributan dan membawanya Aeson pulang bersamanya. Saat mereka tinggal bersama, Aeson mengamuk yang secara tidak adil diberikan kepada putra seorang pria berpengaruh meskipun dia memenangkan pemilihan. Hal ini mendorong ibunya untuk mengunjungi sekolah dan menyuruh guru untuk memperlakukan Aeson dengan lebih baik. Setelah kembali ke rumah, ibunya membuang semua rokok di rumahnya karena Aeson telah berjanji untuk membelikannya kalung mutiara untuknya. Di tahun 1961, impian Aeson hancur ketika ibunya jatuh sakit karena bertahun-tahun bekerja keras. Suatu malam, ibu Aeson menyiapkan balon dan menyuruhnya untuk tidak menjadi pengurus rumah tangga untuk keluarga ayah tirinya setelah kematiannya. Sebaliknya, dia mendesaknya untuk kembali ke rumah pamannya dan memohon untuk tinggal di sana. 엄마 죽거들랑 너희 집 바로 나가. 작은 아버지한테 가서 나 죽었어 해. 약속해. Setelah itu, ibunya meninggal, tetapi Gwon-sik tetap berada di sisi Aeson. Setelah kematian ibunya, ayah tiri Aeson meyakinkannya untuk tinggal dan membantunya. Suatu hari, dia memperhatikan sebidang tanah kecil dan mereka mengubahnya menjadi perkebunan kubis dengan bantuan Gwon-sik. Gwon-sik terus memperhatikan Aeson, membawakan makanannya saat mereka bekerja sama. Seiring berjalannya waktu, Aeson akhirnya memutuskan untuk pergi, menyadari bahwa dia tidak bisa belajar sambil mengerjakan tanggung jawab rumah tangga. Namun, ayah tirinya membujuknya untuk tinggal bersama dan membuat kesepakatan untuk belajar sastra Korea. Aeson mulai duduk di pasar, menjual kubis dengan buku di tangannya. Meskipun pada kenyataannya, Gwon-sik yang melakukan sebagian besar penjualan untuknya. Seiring berjalannya waktu, nenek Gwon-sik tiba dan mengusir Aeson, bertekad untuk mencegah pernikahan mereka, terutama karena wanita tetangga menggoda mereka. Saat dia melarikan diri, Aeson berteriak. Kesimpulan dalam film ini memiliki alur yang indah yang menyajikan cerita yang mengharukan namun pahit. Ceritanya dapat diresapi dengan kehangatan pedesaan-pedesaan tahun 1960-an. Emosi ini penuh dengan kesederhanaan, berpusat pada perjalanan Aeson. Hubungannya dengan ibunya sangat menyentuh, membuat episode yang menyetak air mata. Demikian pula, kehadiran Gwon-sik yang tenang namun teguh dalam kehidupan Aeson menambah kehangatan dalam hidupnya. Sejauh ini, film ini telah memperkenalkan kita pada karakter yang menyenangkan dan aspirasi seorang gadis muda yang berani bermimpi di luar kemampuannya.